Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik saat sekarang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat mengisi sisa jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan sisa jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa jangan sampai kita melupakan untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan penutupan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku di mana saja berada, mudah-mudahan di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Walaupun pada saat-saat sekarang ini masih dihadapkan kepada bencana wabah virus corona, yang insya Allah marilah kita sama-sama untuk mengkaji bagaimana caranya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita buka di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-152, 153 sampai ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Hadirin saudara-saudaraku di mana saja berada, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-152 sampai ke-155 yang ayatnya sudah saya bacakan dan artinya wallahu a'lam bimuradi. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadamu. Dari ayat ke-152 ini kita disuruh oleh Allah untuk mengingat kepada Allah dan mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai kita dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini ingkar, kufur, tidak mengingat kepada kebesaran Allah. Di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi nampak jelas dari firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ini. Kita pada saat sekarang ini dihadapkan kepada wabah bencana virus corona yang belum
hilang dari ingatan kita, masih ada saudara-saudara kita yang terpapar. Kewajiban kita sebagai orang Muslim yang harus berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Allah menganjurkan kepada kita untuk meminta tolong dengan mengerjakan sholat disertai dengan kesabaran. Antara sabar dan sholat ini merupakan suatu kewajiban bagi kita tatkala kita ditimpa musibah seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita pada saat sekarang ini. Dengan mengerjakan sholat wajib yang 5 waktu, pada sholat akan kita mohonkan kepada Allah setelah melaksanakan kewajiban sholat. Di penghujung sholat yang kita laksanakan itu, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bencana yang menimpa kepada saudara-saudara kita itu, Allah memberikan kekuatan dan kesabaran serta dapat mengangkat kembali agar wabah ini tidak terus-menerus menimpa kepada saudara-saudara kita. Ini merupakan ujian yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita, yang mana di ayat yang ke-153 Allah berfirman, "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwas bal ahya'u walakin la tash'urun." Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dari ayat ini mengingatkan kepada kita, dengan adanya bencana wabah virus corona ini, mungkin orang-orang yang telah mendahului kita, seperti halnya para alim ulama, yang mana saya mendengar kabar kurang lebih sekitar 900 ulama selama pandemi ini telah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para alim ulama yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan syahid wafatnya, dan mudah-mudahan segala macam amal perbuatan, ilmu-ilmu yang telah disebarluaskan selama dalam perjalanan hidupnya itu diterima oleh Allah dan menjadikan pahala amal soleh yang terus mengalir dari para jamaah-jamaahnya, dari para santri-santrinya, untuk terus mendoakan kepada para alim ulama yang telah berpulang ke rahmatullah. Maka dari ilmu yang telah disebarluaskannya itu menjadi hidup, tidak mati, walaupun jasadnya, ruhnya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jasa perjuangan para alim ulama di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan yang telah diperbuatnya sewaktu masih hidup menjadikan contoh keteladanan bagi kita semua yang masih hidup di alam dunia ini. Dan mudah-mudahan generasi penerus yang masih hidup tinggal, para guru-guru, para alim ulama, tidak sampai kendur di dalam menyebarluaskan ilmunya, di dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, khususnya di negeri ini. Dalam situasi dan kondisi pada saat-saat sekarang ini, peran para ulama, para guru-guru untuk dapat memberikan pencerahannya kepada para jamaah-jamaahnya, kepada umat muslim pada umumnya, umat manusia pada umumnya, untuk dapat kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Wabah virus corona yang menimpa kepada kita, saudara-saudara kita
ini adalah ada campur tangan dari saudara-saudara kita yang mungkin sewaktu kita masih diberikan kesehatan, sewaktu dalam keadaan normal, banyak melupakan kepada perintah-perintah Allah serta melalaikan kepada tuntunan ajaran agama Islam, sehingga banyak lalai mengingat kebesaran Allah, banyak lalai melupakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya teguran berupa wabah virus corona ini dapat mengingatkan kita semua untuk dapat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berzikir serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa yang insya Allah akan menyelamatkan kelangsungan sisa hidup kita sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan apa-apa yang saya sampaikan ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kepada saudara-saudara kita yang terpapar oleh wabah virus corona, Allah memberikan kekuatan, kesabaran, serta menyembuhkan kembali dari penyakit-penyakitnya. Sehingga kita yang masih diberi kesehatan oleh Allah, disehatkan jasmani dan rohani kita, kita pun dapat saling tolong-menolong, saling mengingatkan kepada sesama umat manusia untuk dapat mentaati apa-apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk dapat diikutinya demi untuk kelangsungan kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita agar kita terselamatkan dari bencana wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.